Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesta Maulita dari Prodi Manajemen kelas 20A. Saya di sini akan memenuhi tugas pengantar bisnis mengenai kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Sebuah bisnis baru tentunya diawali oleh sebuah bisnis yang kecil, yang kemudian selalu berkembang terus-menerus menjadi sebuah bisnis besar. Lalu, apa yang dimaksud bisnis kecil? Bisnis kecil dioperasikan dan dimiliki secara independen, secara tidak mendominasi pasarnya. Kontribusi dari bisnis kecil dapat diukur berdasarkan efeknya terhadap 3 aspek sistem ekonomi. 3 aspek tersebut antara lain, yang pertama penciptaan lapangan kerja, yang kedua inovasi, dan yang ketiga arti pentingnya bagi bisnis besar. Kelompok industri bisnis kecil utama contohnya jasa, konstruksi, keuangan dan asuransi, grosir, eceran, perakitan, dan kemudian transportasi. Dari bentuk dan skala bisnis kita bisa melihat terdapat bisnis mikro, bisnis kecil, dan bisnis menengah. Dalam bisnis tersebut terdapat penyertaan modal dan jumlah tenaga kerjanya. Semakin besar jumlah tenaga kerja dan modal, maka semakin besar pula skala dalam sebuah bisnis tersebut. Kemudian mengenai kewirausahaan, tentu kita sudah tidak asing mendengar kata kewirausahaan atau wirausahawan. Namun, tahukah apa itu wirausahawan? Dan tahukah perbedaan antara pemilikan bisnis kecil dengan wirausahawan? Kewirausahawan adalah orangnya, yaitu mereka yang menanggung resiko kepemilikan bisnis dengan pertumbuhan dan ekspansi sebagai tujuan utama. Sedangkan perbedaan dasar antara kepemilikan bisnis kecil sendiri dengan kewirausahaan adalah aspirasi hingga keinginan wirausahawan untuk memulai suatu bisnis dan menumbuhkannya. Kebanyakan wirausahawan yang sangat sukses biasanya banyak akal dan punya perhatian terhadap hubungan pelanggan. Yang dewasa ini sering menjadi pemimpin yang berpikiran terbuka, yang mengandalkan jaringan, rencana bisnis, dan konsensus, serta tidak membedakan gender. Kemudian, bagaimana seorang wirausahawan memulai atau mengoperasikan bisnis kecil? Yang harus dilakukan jika seorang akan memulai dan mengoperasikan sebuah bisnis kecil yaitu yang pertama, menyusun rencana bisnis atau business plan, yaitu kita harus menetapkan tujuan dan sasaran, peramalan penjualan, dan bisa melakukan perencanaan keuangan. Yang kedua, memulai bisnis kecil. Kita bisa membeli bisnis yang sudah ada. Kita juga harus tahu beberapa hal seperti siapa pelanggan kita, di manakah mereka, pada harga berapa mereka akan membeli, dalam jumlah berapa mereka membeli, siapa saja pesaing kita, dan bagaimanakah produk saya dibedakan dari para pesaing. Yang ketiga, membiayai bisnis kecil. Dalam memulai bisnis, kita dapat membiayai melalui uang sendiri, keluarga, teman, tabungan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, waralaba. Berbisnis juga bisa melalui wiralaba, yaitu mengizinkan franchise untuk menjual produk franchisor dengan imbalan fee and royalty. Kemudian terdapat 5 faktor penyebab bisnis baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, munculnya e-commerce. Yang kedua, wirausahawan yang beralih dari bisnis besar. 3. Meningkatnya peluang bagi minoritas dan wanita. Yang keempat, peluang baru dalam perusahaan global. Dan yang kelima, meningkatnya tingkat daya tahan hidup di antara bisnis kecil. Dalam sebuah bisnis, tentu kita akan mengalami kegagalan dan keberhasilan. Berikut adalah faktor kegagalan dan keberhasilan dalam sebuah bisnis. Faktor yang ikut menyebabkan kegagalan bisnis kecil antara lain, yang pertama, manajer tidak berkompeten dan tidak berpengalaman. Yang kedua, kurang memberi perhatian. Yang ketiga, sistem kontrol yang lemah. Dan yang keempat, tidak cukup modal. Berikut faktor yang ikut menyebabkan keberhasilan bisnis kecil antara lain, yang pertama, kerja keras, dorongan, dan dedikasi.
Yang kedua, permintaan pasar akan produk atau jasa yang disediakan. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Dan yang keempat, keberuntungan. Berikut ini ada beberapa bentuk dari bisnis antara lain yaitu usaha perorangan, persekutuan umum, dan perusahaan. Kemudian, terdapat tipe-tipe korporasi atau perusahaan yaitu antara lain tertutup, terbuka, S corporation, limited liability, profesional, dan multinasional. Selanjutnya, ada mengelola perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, corporate governance yaitu peranan para pemegang saham, direktur dan manajer lain dalam pembuatan keputusan perusahaan. Yang kedua, kepemilikan saham dan hak-hak pemegang saham yaitu saham preferen dan saham biasa. Yang ketiga, dewan direksi yaitu suatu kelompok individu yang dipilih para pemegang saham untuk mengawasi manajemen perusahaan. Dan yang keempat, officer, yaitu manajer puncak yang dipekerjakan dewan direksi untuk menjalankan perusahaan sehari-hari. Lalu, terdapat persoalan khusus yaitu antara lain yang pertama, merger, yaitu apabila dua perusahaan bergabung untuk menciptakan perusahaan baru. Yang kedua, akuisisi, yaitu sebuah perusahaan membeli perusahaan lain sepenuhnya. Yang ketiga, divestitur, yaitu sebuah perusahaan memutuskan apakah mereka perlu lebih berfokus pada bisnis intinya dan kemudian menjual bisnis-bisnis yang tidak terkait atau kurang bagus kinerjanya. Dan yang keempat, spin-off, apabila perusahaan dapat menjual sebagian dari dirinya untuk menambah modal atau perusahaan memutuskan bahwa satu atau lebih unit biasanya dapat bernilai lebih besar apabila dijadikan perusahaan terpisah. Nah, jadi yang perlu kita ingat bahwa menjadi seorang wirausahawan itu bukanlah sebuah spekulasi, tetapi menjadi sebuah wirausahawan itu adalah suatu yang terukur atau tidak untung-untungan. Jadi, jika ada seseorang yang ingin menjadi seorang wirausahawan, maka harus mengikuti langkah-langkah yang telah dibahas. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.